Oke, selamat pagi anak-anak. Masih bertemu dengan Bapak Pak Rudi Amonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki bab baru dengan judul Fluida Statis. Apa sih artinya fluida? Apa artinya statis? Nah, coba kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada gambar sebuah kapal laut ya, di tengah-tengah laut. Wah, kenapa sih kapal ini sangat besar tapi tidak tenggelam? Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita. Yuk kita lihat. Mengapa kapal bisa terapung di atas air dan tidak tenggelam? Padahal ukuran kapal sangat besar dan terbuat dari bahan logam yang berat. Bandingkan dengan batu yang ukuran dan beratnya lebih kecil dengan kapal. Jika kita jatuhkan ke laut, pasti langsung tenggelam. Ya kan? Kalau kau campakkan batu ke laut, tenggelam nggak dia? Pasti langsung tenggelam. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, inilah yang akan kita bahas di materi kita pada bab fluida statis. Ya, nanti materi khusus yang membahas tentang itu tentang hukum Archimedes. Oke, baik. Mari kita belajar dengan baik, perhatikan dan simak materi kita pada hari ini. Fluida. Apa sih itu artinya fluida? Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir, yaitu zat cair dan zat gas. Contoh zat cair itu misalnya air. Kalau air kita taruh di gelas, berarti bentuk airnya itu akan mengikuti wadahnya, yaitu bentuknya gelas. Kalau air kita masukkan ke dalam teko, berarti nanti bentuk airnya seperti teko. Begitu juga gas. Gas kalau kita masukkan ke dalam bentuknya kubus, berarti gas tersebut nanti akan berbentuk seperti kubus. Atau kita masukkan ke dalam bentuk kerucut, berarti gas tersebut nanti mengikuti bentuk kerucut. Nah, itu artinya fluida. Oke? Yang mau kita bahas di sini yaitu tentang fluida statis. Fluida statis adalah fluida diam atau zat cair atau zat gas yang diam. Ya, atau fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagian. Artinya dia tidak bergerak. Ya, artinya dia posisinya diam. Seperti itu. Statis itu kan artinya diam, tidak bergerak. Nah, fluida itu nanti dibagi dua. Ada namanya fluida statis dan satu lagi nanti namanya fluida dinamis. Enak ya? Oke, tapi yang kita bahas pada pertemuan kita bab ini yaitu tentang fluida statis. Tekanan. Oke, kita akan bahas tentang tekanan. Apa sih itu tekanan? Tekanan dalam fisika artinya yaitu besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas, ya. Gaya per satuan luas sehingga dirumuskan menjadi P, tekanan itu simbolnya P adalah F per A. F itu gaya dan A itu adalah luas, ya. Satuan daripada tekanan itu adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal, ya. Satuan dari tekanan itu banyak, nak. Tidak hanya itu, nanti akan Bapak jelaskan berikutnya. Kemudian F itu adalah gaya yang bekerja dan A itu adalah luas penampangnya, satuannya adalah meter kuadrat, ya. Nah, ini dia. Beberapa satuan-satuan atau konversi satuan dari tekanan. Yang pertama itu ada 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan 1 Pascal. Ya, bacanya 1 PA. Kemudian 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Berarti sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat juga dong. Oke. Kemudian 1 ATM, 1 atmosfer, yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, atau sama dengan 1,01 bar. Nah, seperti itu ya. Oke, penerapan daripada konsep tekanan itu dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah pisau dan paku. Oke, kenapa sih? Ujung paku dibuat runcing dan pisau dibuat tajam untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar sehingga lebih mudah menancap pada benda lain. Ya, benar itu kan? Coba misalnya paku itu tidak tajam. Berarti kita perlu menokok paku tersebut lebih kuat. Benar tidak? Tapi kalau paku tersebut sudah tajam, begitu kita tokok pelan saja, pakunya sudah masuk.
Artinya di situ bahwa luas daripada ujung paku itu kan semakin kecil. Berarti kalau luasnya makin kecil, berarti tekanannya makin besar. Tetapi jika luasnya besar, berarti kita perlu tekanan yang kecil. Benar tidak? Nah, kan berbanding terbalik. Luas besar, tekanan kecil. Ya, sedangkan tekanan luas kecil berarti tekanan besar. Seperti itu, nak, ya. Oke. Bapak punya contoh lagi, misalnya seperti ini. Ada seekor gajah, ya kan? Seekor gajah dengan pawangnya. Pawangnya ini kita anggap seorang wanita, ya. Nah, kemudian gajah dan pawang ini kita membuat mereka berdiri di atas papan. Di atas papan. Nah, kira-kira siapakah yang akan merusak papan tersebut ketika mereka kita naikkan ke atas papannya? Si gajah kah atau si perempuan? Dengan catatan si perempuan menggunakan sepatu hak yang lancip. Sepatu hak. Cewek kan selalu lancip. Nah, bagaimana itu? Tentu kalian akan berpikir bahwa gajah akan merusak papan. Padahal sebenarnya tidak. Mengapa Pak bilang seperti itu? Gajah memiliki luas kaki yang besar. Berarti tekanannya kecil. Sedangkan perempuan itu memakai hak sepatu itu, kan? Itu tajam. Berarti luasnya lebih kecil. Berarti tekanannya lebih besar. Berarti siapa yang merusak papan? Iya, si perempuan, bukan si gajah. Itu harus kalian perhatikan konsep daripada tekanan, ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Gaya sebesar 74 Newton bekerja pada permukaan seluas 2 cm kuadrat. Hitunglah besar tekanannya. Oke. Apa yang diketahui? Yang pertama gayanya F 74 Newton. Kemudian A-nya 2 cm kuadrat, kita rubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Yang ditanya adalah tekanan P. Oke, langsung aja kita jawab. P itu sama dengan F per A. Ya, tadi gaya persatuan luas. Berarti tinggal masukkan 74 per 2 kali 10 minus 4. Maka hasilnya 3,7 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, jika kita rubah ke bar, bisa nggak? Bisa. Ya tinggal kalikan dengan 1,01. Oke, seperti itu, nak, ya. Selanjutnya kita masuk ke tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Hidro itu artinya apa? Zat. Zat apa? Zat cair atau zat gas. Ya, statis diam. Oke, apa artinya tekanan hidrostatis? Tekanan pada fluida statis yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Oh, kita tahu bahwa kalau misalnya kita menuang air ke gelas, pasti airnya langsung jatuh ke dalam gelas. Tidak melayang-layang. Itu karena apa? Ya karena ada gaya gravitasi. Benar tidak? Berarti tekanan hidrostatis itu tekanan pada fluida yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi, ya. Berarti dirumuskan menjadi pH tekanan hidrostatis sama dengan rho massa jenis zat cairnya dikali G percepatan gravitasi. Berapa nilainya, nak? 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian H itu adalah kedalamannya, ya. Oke, nah coba kamu bayangkan misalnya kamu pasti pernah berada di kolam renang, ya kan, nak? Nah, ketika kamu, tapi ini dengan catatan kamu harus pandai berenang, ya. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena takutnya kamu berada di kolam renang, ternyata kamu tidak pandai berenang. Siap-siaplah gaya batu, ya. Oke, tidak ya, nak, ya. Nah, jadi ketika kamu berada di kolam renang, kamu berenang, ya, semakin kamu jauh ke dasar kolam renang yang sangat dalam, ya. Semakin jauh kamu berenang ke dasar, pasti
pasti telinga kamu makin lama makin sakit. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, makanya seorang penyelam ketika menyelam di dalam laut, mereka menggunakan pelindung telinga. Nah, ya, mereka menggunakan pelindung telinga. Kenapa? Karena semakin jauh berenang ke dasar, tekanan zat cairnya akan semakin besar. Artinya di sini bahwa H kedalaman semakin besar, berarti pH juga semakin besar. Seperti itu, nak ya. Nah, tekanan hidrostatis, apabila tekanan udara luar diperhitungkan, nah sebenarnya kan ketika kita melihat laut itu seperti datar, ya nak ya. Laut itu seperti datar. Nah, kita tahu kenapa bisa dia datar. Satu, karena ada gaya gravitasi, benar. Gaya gravitasi menarik zat cair tersebut. Tapi ada juga tekanan yang menekan dari atas. Siapa itu? Yaitu tekanan udara. Yang diberi simbol dengan P atmosfer, ya. Atau P0, sering disimbolkan dengan P0, ya. Nah, jadi tekanan totalnya itu P absolut total, ya, yaitu tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis, ya. Jadi kita masukkan aja rumusnya. Berarti P absolut sama dengan P atmosfer tambah rho GH. Ya. Jadi berapa Pak rupanya tekanan udara? Tekanan udara itu atau tekanan atmosfer itu nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ingat itu nak ya. Atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Seekor ikan berada di dasar kolam air tawar sedalam 5 meter. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut? Buka kurung, rho air atau massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui pertama kedalamannya. Kedalamannya hanya 5 meter, G-nya 10 meter per sekund kuadrat, ini konstanta atau ketetapan. Kemudian rho air 1000, ditanya adalah pH-nya. Langsung kita jawab. pH tadi rumusnya apa? Rho dikali G dikali H. Ya udah tinggal masukkan saja. Rho-nya 1000 dikali 10 dikali 5. Maka hasilnya itu 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya berapakah tekanan absolutnya, ya udah tinggal kamu tambahkan dengan tekanan udara. Tekanan udara itu 1 kali 10 pangkat 5. Ya udah berarti 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 5 kali 10 pangkat 4. Itu adalah tekanan absolut atau tekanan total. Oke, kita masuk ke hukum Pascal. Oke, hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal? Nah, coba kita lihat dulu. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Akan diteruskan ke segala arah. Tekanannya akan diteruskan ke segala arah. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada gambar piston ini ya. Tahu piston kan? Nah, kemudian di sini ada sebuah wadah ya. Kemudian ketika pistonnya ditekan, tentu nanti akan keluar dari sini udara-udara ya, udara. Kalau misalnya dia gas, kalau misalnya air di sini, berarti ketika kita tekan berarti airnya akan menyemprot keluar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Berarti itulah daripada prinsip hukum Pascal. Tekanan akan diteruskan ke segala arah. Nah, penerapan daripada hukum Pascal itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, nak. Nah, misalnya apa? Misalnya rem hidrolik. Nah, rem hidrolik nih seperti ini. Seperti rem cakram. Nah, ini kan kita tahu. Nah, ini menggunakan prinsip hukum Pascal. Nah, nanti boleh kamu lihat di sepeda motormu masing-masing. Kemudian di sini alat pengangkat mobil. Nah, biasanya kalau kamu mencuci mobil, kalau ada yang punya mobil ya, tapi kalau nggak ada ya lihat-lihat aja lah, sama saya kayak bapak kan, bapak nggak punya mobil juga. Oke, nah jadi kalau kamu pergi ke dorsemer mobil itu kan ada alat pengangkatnya. Nah itu namanya hidrolik ya. Jadi hidrolik itu menggunakan prinsip hukum Pascal, tekanan yang diteruskan ke segala arah. Kemudian ada juga dongkrak hidrolik ya. Dongkrak digunakan untuk ketika ban mobil pecah ya atau bocor, maka diganti menggunakan diangkat mobilnya menggunakan dongkrak ya.
Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, misalnya inilah prinsip daripada hidrolik ya. Di sini ada F1 ya, F1. Kemudian F1 ini ditekan ke bawah. Nah, F1 di sini adalah rho kali A1 ya. Kemudian sini ada F2. Bukan rho, ini P ya. P dikali A1. Itu dari prinsip tekanan tadi kan, bahwa tekanan P itu sama dengan F per A. Berarti F sama dengan P dikali A. Nah, kemudian sini ada mobil. Nah, ini mobil diangkat. Ya. Nah, bisa diangkat kenapa dari ada F1. Nah, fungsinya kenapa di sini harus kecil, di sini harus besar? Apa sih pengaruhnya itu? Ini dia. Jadi prinsip kerja alat di samping, tekanan yang diberikan pada penampang pertama oleh zat cair akan diteruskan untuk menekan penampang kedua dengan besarnya yang sama. Jadi tekanan itu kan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berarti P1 sama dengan P2, yaitu atau kita rumuskan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya 1 per luas 1, gaya 2 per luas 2. Seperti itu ya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang penghisap kecil 10 meter kuadrat dan penghisap besarnya 50 meter kuadrat. Yang ditanya, berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat mobil sebesar 20.000 Newton. Oke? Kita tulis yang diketahui. A1 itu 10 meter kuadrat ya. Kemudian F2-nya itulah si mobil 20.000 Newton dan A2-nya 50 meter kuadrat. Yang ditanya adalah F1-nya. Oke, kita menggunakan prinsip hukum Pascal tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, masukkan nilainya. F1 per 10 sama dengan 20.000 dibagi 50 kali silang. 20.000 kali 10, 200.000 dibagi 50. 200.000 dibagi 50, 4.000 Newton. Seperti itu nak ya. Oke. Kita lanjut ke hukum utama atau hukum pokok hidrostatika. Hukum utama dari pokok hidrostatika yaitu berbunyi, semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu zat cair memiliki tekanan yang sama. Ya. Nah, berarti di sini coba kita lihat gambarnya. Di sini ada sebuah wadah ya. Kemudian kita isi zat cair. Kemudian di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, dari titik-titik ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata tekanan di titik A pasti sama dengan tekanan di titik B dan juga di tekanan di titik C. Tapi akan berbeda dengan di titik D. Kenapa? Karena kedalaman atau H daripada titik A dan titik D itu berbeda. Tetapi titik D dengan titik E itu memiliki H yang sama atau kedalaman yang sama. Berarti tekanannya juga sama. Itulah hukum pokok atau hukum utama hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika juga ternyata memiliki kegunaan. Kegunaannya untuk apa? Nah, jika digunakan pada pipa U, ternyata kita dapat mengukur nilai suatu massa jenis zat. Ya, nilai daripada massa jenis suatu zat. Misalnya zat cair ya. Nah, kita lihat di sini. Contoh, kita anggaplah misalnya ini air ya, di sini air. Kemudian ini minyak. Nah, kan kita tahu bahwa air dan minyak itu tidak bisa menyatu ya. Sama seperti kamu dan saya. Oh, tidak ya. Kamu dan saya harus menyatu. Kita harus menyatu, sama-sama maju dan sama-sama bisa memahami pelajaran fisika. Oke? Nah, jadi di sini ketika tidak diisi sebelum diisi oleh minyak pasti tinggi airnya sama, ya kan? Nah, tetapi begitu diisi minyak, nah berarti nanti air yang di sini akan terdorong ke atas. Nah, dan air yang di sini juga nanti akan terdorong ke bawah. Nah, berarti di sini nanti akan memiliki tinggi HA dan di sini ada tinggi HB. Tetapi kita tarik titiknya ini. Nah, tekanan di titik
di sini akan sama dengan ketekanan di titik B. Itulah dia prinsip hukum hidrostatika tadi, hukum pokok hidrostatika. PA sama dengan PB. Berarti rho A dikali G dikali HA, ya kan? Hukum daripada tekanan hidrostatis. Kemudian di sini rho B kali G kali HB. Nah, di sini kan sama-sama G, G-nya habis mati. Sehingga didapatlah bahwa rho A itu sama dengan rho B dikali HB per HA. Nah, jadi kita bisa mengetahui berapa massa jenis si A ini ya. Nah, seperti itu nah ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pipa U diisi air seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Tinggi HA 5 cm ya, HA-nya 5 cm dan HB-nya 3 cm. Bila massa jenis air, oke di sini air ya, air yang di bawah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Berapakah massa jenis minyak? Oke, yang ditanya massa jenis minyak. Kita langsung jawab aja ya. Ya berarti tadi kan rho A kali HA sama dengan rho B dikali HB. Oke, berarti rho A kali 5 kali 10 minus 2. Ya, kita rubah ke meter. Sebenarnya nggak usah dirubah pun nggak masalah, nak. Karena di sini adalah rumus perbandingan, ya. Kalau rumus perbandingan itu nggak harus dirubah, ya. 5 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian rho B-nya itu 10 pangkat 3 atau 1000. Kali HB-nya 3 kali 10 minus 2. Nah, ini kan 10 minus 2, 10 minus 2-nya kan habis. Oke, berarti didapatlah rho A sama dengan 10 pangkat 3 kali 3 kali 10 pangkat minus 2 itu dapatnya 30. Kemudian 5 kali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 0,05. Berarti 30 dibagi 0,05 itu adalah 600 kg per meter kuadrat. Nah, seperti itu contoh soalnya nak ya. Oke, baik. Itu aja materi yang mau kita pelajari hari ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya dan jika kalian kurang paham, coba ulang-ulang kembali video ini atau silakan komentar di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.